Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat pencinta Al-Qur'an semuanya di rumah dan pemirsa Nurul Quran TV? Tentu selalu mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana yang di studio, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Hari ini kita banyak nih santri baru. Ya, mudah-mudahan hari ini lebih seru lagi pembelajarannya. Dan semoga di studio ini juga hadir malaikat rahmat ya, insyaallah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan surat apa ya? Al-Kautsar. Tapi sebelumnya kita akan mengulang dulu surah yang kemarin ya. Baik, silahkan kita dengarkan audionya sambil kita ikuti sama-sama suaranya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah ya, sudah kita kuasai bersama. Insyaallah mudah-mudahan sudah kita pahami juga artinya kemarin, sudah kita bahas. Dan hari ini kita melanjutkan pelajaran kita ke surat berikutnya, yaitu surah Al-Kautsar. Ya, kita dengarkan dulu audionya sambil pemirsa di rumah, sahabat pencinta Al-Quran, silakan buka Al-Qurannya, dilihat. Kenapa harus kita lihat? Agar kita bisa melihat langsung huruf per hurufnya, untuk kita bisa mudah menguasainya. Silakan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah. Mungkin boleh sekali lagi diputar Pak Rahmat biar lebih familiar buat kita, khususnya iramanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Baik, kita sama-sama ya. Perhatikan dulu, kita tahsin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2. Ya. Kita ulangi sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2. Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan,
ada tasydid di atas huruf nun, inna itu namanya wajibul gunnah, wajib dengung. Ada satu lagi wajibul gunnah di tasydid di atas huruf mim, ada dua, berarti atas nun satu, mim satu itu wajib dengung. Kadar dengungnya adalah satu alif ataupun dua harakah. Dua harakah itu boleh di dua ketukan ya. Seperti itu. Kemudian disambut dengan nah, tanda pedang. Setelah tanda pedang bertemu dengan huruf alif. Siapa tahu kemarin udah kita bahas. Hukumnya apa? Mad, jaiz, munfasil. Ya. Kalau bertemu setelah pedang bertemu dengan hamzah, apa madnya kemarin? Mad wajib, muttasil. Nah, itu bedanya. Pokoknya kalau udah lihat tanda pedang, lihat apa di depannya. Kalau alif itu mad jaiz, kalau bentuknya hamzah itu mad wajib. Nah, baik. Kalau mad jaiz munfasil itu kadar panjangnya 1,5 alif sampai dengan 3 alif. Ya. Atau disebut dengan kalau 1 alif 2 harakah ya. 3 alif 6 harakah. 1,5 alif berapa? Ini belajar matematika sambil belajar Al-Quran. Ya. Nah. Berapa? 3. Oke. Jadi setengahnya ya. Baik. Kita coba bacakan sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Di sini ada huruf hukum ra yang kita sampaikan kemarin. Di ujung itu ada ra. Ra sebelum barisnya, kalau sebelum ra barisnya atas, maka ra dibaca tebal. Kalau thaur ya. Kalau tebal ditandai mulut kita itu monyong. Thaur. Enggak boleh sambil meringis. Thal. Salah, enggak dapat ya. Thaur. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. 1, 2. Fasalli li rabbika wanhar. Hati-hati, banyak yang membaca li-nya dipanjangkan. Misalnya fasalli li rabb. Itu perhatikan, itu li-nya tidak. Kalau tinggal begitu sama dengan panjang, enggak boleh panjang ya. Fasalli li rabbika wanhar. 1, 2. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Di sini yang harus kita perhatikan, yang pertama so itu tebal ya, tafkhim ya, atau disebut juga huruf isti'la ya, tebal bacanya. Fasalli. Fasalli. Waktu baca li itu mulutnya harus senyum. Fasalli. La li. Fasalli li rabb. Rabb tebal, wan har. Har lagi-lagi tebal karena sebelum ra mati hurufnya di atas. Kita ulangi. Fasalli li rabbika wanhar. 1, 2. Fasalli li rabbika wanhar. Yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. 1, 2. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Alhamdulillah, sekarang waktunya kita menghafal. Boleh ditutup Al-Qur'annya supaya kita lebih fokus. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2. Inna a'tainakal
Kautsar. Bagus. Coba kita minta yang membacakannya Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Inna a'tainakal kautsar. Ya, mantap. Bu Rizky ya, silakan Bu Rizky. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Ra-nya lebih jelas sedikit waktu mati. Kal kautsar ya. Mulutnya sambil monyong ditebalkan. Nah, coba sama-sama 1 2. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Siapa yang sudah hafal? Miria udah hafal ya. Silakan Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Bagus. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, stop dulu Miria. Belum masuk ke ayat kedua ya. Oh ya. Nah, ini tandanya kayaknya tiga-tiga sudah hafal semua. Ya, nggak apa-apa. Itu semangat dalam belajar ya, luar biasa. Baik, kita lanjut saja ke ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. 1 2. Fasholli li rabbika wanhar. Coba Pak Firman. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, wanhar. Wanhar ya. Yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. 1 2. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi, inna syani'aka huwal abtar. 1 2. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, bagus. Selanjutnya kita coba lihat apa arti dari surat ini. Siapa yang bisa membantu membacakan? Pak Cika. Silakan Pak Cika bantu membacakan artinya. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ya, itu ayat pertama ya. Coba Pak Rahmat bacakan ayat pertama. Ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Diulangi sekali lagi artinya. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ya. Terus Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. alhamdulillah ya, kita sudah tahu. Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira 3 ayat pendek ini? Ini adalah surah terpendek ya dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kira-kira walaupun pendek tapi syarat dengan makna yang harus kita pahami dan kita amalkan? Siapa bisa? Bu Rizky, apa kira-kira dari pengertian tadi? Bahwa semuanya Allah telah memberikan kepada kita nikmat, apapun yang kita rasakan sekarang itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka dari nikmat yang kita dapatkan, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara mendirikan sholat, beribadah, dan berkurban. Masya Allah. Maka sesungguhnya orang yang membenci Nabi Muhammad atau jauh dari Nabi Muhammad adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah atau terputus dari rahmat Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa penjelasannya dan kita paham ya semuanya ya. Nah, jadi ayat ini kalau dilihat dari asbabun nuzulnya itu ada 3 sebab ya. Pada saat itu Rasulullah sedang berdakwah
perjuangannya sangat berat. Jadi masyarakat kafir Quraisy itu menghina Nabi, menuduh Nabi itu orang yang lemah, dan menganggap Rasulullah itu tidak banyak pengikutnya. Jadi kemudian dalam keadaan seperti itu juga anak-anak Rasulullah itu juga pada meninggal. Anak Rasulullah itu ada Qasim, ada Ibrahim, dua anak laki-laki Rasulullah itu meninggal, sehingga karena pada saat itu kan masyarakat masyarakat Mekah waktu itu kan sangat, masyarakat jahiliyah itu sangat mengidolakan anak laki-laki. Jadi ketika lahir anak perempuan mereka bunuh karena mereka menanggung malu, aib dianggap. Sedangkan kalau lahir anak laki-laki itu heboh gitu, dibesar-besarkan. Tapi kemudian ketika anak laki-laki Nabi meninggal, itu menjadi celaan, jadi hinaan gitu, menjadi dalam pandangan masyarakat jahiliyah itu sial gitu, tidak baik gitu kan. Jadi artinya mereka mencoba menghina Rasul, perjuangan Rasul dengan musibah meninggalnya. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah sempat mungkin bersedih, tapi satu ketika sedang berada dengan para sahabat, beliau terdiam sejenak, menunduk. Setelah menunduk beberapa saat, kemudian beliau tiba-tiba bangkit dan tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kenapa engkau tiba-tiba tersenyum?" Lalu Rasulullah menjelaskan, baru saja turun satu ayat yang diberi nama dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sendiri itu nama salah satu telaga yang ada di surga, surga Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar itu dasar katanya itu katsir. Katsir itu artinya banyak. Nah, jadi di ayat yang pertama kita dijelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Muhammad. Jadi ini Allah menghibur sebenarnya, menghibur Nabi Muhammad. Selama ini kan cukup banyak yang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi seharusnya Rasulullah itu tidak boleh bersedih, harus bersemangat. Nah, kemudian dengan nikmat itu kita umatnya juga, Nabi Muhammad juga dan umatnya itu harus bersyukur. Salah satunya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rizky tadi, yaitu salah satunya wujud syukur kita itu yang pertama mendirikan sholat dulu. Jadi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat sama dengan dia orang yang nyata-nyata tidak mensyukuri rahmat Allah. Kemudian orang yang mensyukuri nikmat Allah itu harus berkurban. Nah, jadi kita yang memiliki rezeki setahun sekali itu apa kita pola cicil, apa pola arisan dan sebagainya. Tapi kita hendaknya kalau kita ingin betul-betul ingin mensyukuri, ingin menampakkan langsung pada Allah bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, kita harus berusaha berkorban. Jangan setiap tahun menganggap diri kita belum mampu. Bahkan ada yang menganggap kami nggak perlu kurban lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dulu sudah pernah berkurban untuk dirinya, keluarganya dan seluruh umatnya. Nah, jadi mereka menganggap nggak perlu kurban lagi. Kenapa? Nabi Muhammad dulu udah berkurban kepada kita umatnya. Ngapain kita berkurban lagi? Padahal bukan seperti itu pengertiannya. Nah, setiap pribadi Muslim bagi yang mampu bahkan wajib untuk berkurban kalau sudah mampu. Karena ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan orang yang tidak mau berkurban jangan dekati tempat sholat kami. Ya, artinya Rasulullah itu artinya tidak menyukai orang-orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. Nah, kemudian pengertian berkurban lainnya juga untuk agama bukan hanya menyembelih, tapi kalau kita apa yang kita bisa miliki harta, berkurbanlah dengan harta. Kita memiliki misalnya kemampuan di bidang ilmu, berkurbanlah dengan ilmu kita untuk memberikan ilmu kepada orang lain yang bermanfaat. Kita memiliki tenaga, skill, berikanlah skill kita untuk membangun agama Allah ini. Nah, jadi makna berkurban ini bisa kita perluas tidak hanya dengan menyembelih seekor hewan itu. Nah, kemudian yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Nabi Muhammad itu akan terputus
dari rahmat Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad sekarang nggak ada lagi, tapi ada yang membenci ajaran Nabi Muhammad, kira-kira sama nggak? Terputus nggak? Terputus juga. Semua yang terkait dengan ajaran Allah dan Nabi-Nya, Rasulnya, jika siapapun yang membenci orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ini dia yang akan terputus. Walaupun dia berbuat makar, berbuat segala sesuatu untuk menjatuhkan, menghinakan orang-orang yang berbuat baik, maka dia itu akan dibenci oleh Allah dengan terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Sementara kita setiap hari mengharapkan curahan rahmat dari Allah. Itu. Rahmat Allah yang langsung bisa kita lihat, langsung bisa kita rasa apa kira-kira yang langsung turun dari langit? Hujan. Jadi kalau mau menikmati rahmat Allah yang tampak mata, langsung turun dari langit, ya salah satunya hujan. Jadi jangan takut-takuti anak-anak, jangan main hujan. Jadi kalau hujan lebat suruh mandi aja, nikmati rahmat Allah. Tapi mungkin ada yang mengatakan pendapat kalau hujan rintik-rintik di awal itu agak bahaya ya. Ada mungkin bercampur dengan kuman, debu mungkin di udara, itu masuk akal ya. Masuk akal. Tapi kalau hujan sudah lebat, tapi selama mungkin tidak ada petir, tidak ada kilat yang menyambar, itu juga ada bahaya lainnya. Nah, baik, itu saja mungkin hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu kesalahan kelemahan saya pribadi. Silakan pada antum semua bisa menggali lagi tentang sejarah dan tafsir daripada surah Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.